Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi, Bung Jebri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu sahabat kita, para penggemar, yaitu saudara Taufik yang ada di Jakarta Pusat. Beliau menuturkan minta dijelaskan dengan adanya riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani yang saat itu duduk selama 3 tahun. Menurut beliau pertanyaan seperti itu ya. Untuk saudara Topik yang ada di Jakarta Pusat, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada saudara Topik, sebelum saya melanjutkan, nanti Anda kalau saya menjelaskan atas pertanyaan Anda, jawaban saya, apabila tiba-tiba berhenti di tengah jalan, nanti Anda bisa membuka di channel-channel sebelumnya ya, sudah ada. Dan tidak ada salahnya saya akan mengulang kembali, mungkin ada yang terselip, yang kurang saya sampaikan. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana, termasuk saudara Topik si penanya, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, disegerakan dikabulnya hajatnya, dan yang sakit mudah-mudahan terangkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita pula selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia bersama keluarga, diselamatkan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita melanjut ke sesi pertama, pertanyaan saudara Taufik yang ada di Jakarta Pusat, yaitu duduk selama 3 tahun, riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Telah diceritakan di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa warafaqahul hadiru awwala dukhulihil Iraq walam yakunis sayhu ya'rifuhu wa syarata alaihil hadiru an la yuhallifahu wal muhallafatu sababul firaq. Faqala lahul hadir uqud ha guna faqa'ada fil makanil ladzi asyara bil qawl fihi salasa sinina ya'tihi fi kulli sanatin marratan wa yaqul la tabrah an makanika hatta atiyak. Pada waktu pertama kali memasuki negeri Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani ditemani oleh Nabi Khidir, dan Syekh sendiri belum pernah mengenalnya. Kemudian Khidir memberikan syarat kepada beliau agar tidak disalahi, kalau sampai terjadi maka akan menjadi sebab perpisahan antara keduanya. Maka berkatakanlah Khidir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, duduklah di sini. Maka beliau pun duduk di tempat yang ditunjuk oleh Khidir selama 3 tahun. Dan pada setiap tahun sekali Khidir ini datang mengunjunginya dan berkata juga Khidir kepadanya, janganlah kamu bergeser dari tempat ini sampai aku datang lagi kepadamu. Lubabul Ma'ani halaman 19 dan sampai halaman 20. Sebagai penjelasan daripada cerita ini, untuk supaya dapat dipahami oleh masyarakat Islam bahwa memang ada benarnya Syekh Abdul Qadir Jailani pada suatu ketika pernah duduk selama 3 tahun dengan tidak berpindah-pindah dari tempatnya. Maksudnya bahwa hal ini bukan berarti pantat Syekh Abdul Qadir Jailani selalu melekat terus di atas tempat duduknya, sehingga dengan mudah saja dianggap beliau yang karena keadaan ini
berarti logis meninggalkan syariat Rasulullah SAW, seperti tidak mengambil air wudhu, tidak mengerjakan sholat fardu, tidak mengerjakan amalan-amalan dan ibadah yang sifatnya sunnah. Ini adalah pengertian yang keliru. Pengertian yang sebenarnya perlu dipahami bahwa maksud daripada tidak berpindah-pindah dari tempat duduknya, yaitu berpindah-pindah dari tempat duduk yang ditetapkan oleh Khidir ke tempat duduk yang lain. Dan ini bukan berarti pantat Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menempel terus pada alas yang didudukinya. Dengan demikian, maka apabila datang waktu mengharuskan dirinya untuk mengambil air wudhu, beliau pun cepat-cepat mengambil air wudhu. Setelah itu kemudian beliau kembali lagi ke tempat duduknya semula, yakni ditetapkan oleh Khidir. Hal ini sesuai dengan bunyi cerita di dalam bagian kitab Manaqib, ya, bahwasanya makana kullama ahdasa tawaddu'a summa shalla rak'atain. Syekh Abdul Qadir Jailani apabila sewaktu-waktu berpendapat, ya, berhadas, maka seketika itu juga mengambil air wudhu, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Lubabul Ma'ani halaman 21. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali. Dan pula tidak mungkin hanya karena duduk saja Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian meninggalkan sholat fardu dan kewajiban-kewajiban yang lain, sedangkan ibadah yang sunnah saja selalu dikerjakan dengan terhadap umumnya atau yang makruh ditinggalkan. Mengapa demikian? Karena sudah bukan rahasia umum lagi bahwa beliau adalah seorang ulama besar yang konsekuen melaksanakan ajaran Islam, bukan seperti orang-orang muda yang sok bergaya ahli agama di sana di sini memberikan fatwa-fatwa agama, tetapi mereka ini gampang meninggalkan kewajiban dan biasa saja mengerjakan atau melanggar larangan agama. Jadi pengertian yang didapat diambil dari keterangan itu, maka meskipun Syekh Abdul Qadir Jailani yang oleh Khidir diperintahkan duduk selama 3 tahun dengan tidak berpindah-pindah dari tempat itu adalah, yaitu yang dimaksud beliau masih tetap mengerjakan segala macam bentuk kewajiban yang terdapat dalam syariat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dus masih mengambil air wudhu, masih sholat fardu, masih sholat Jumat, masih sholat sunnah dan lain-lain. Manakala telah selesai mengerjakan masing-masing ibadah tersebut, beliau cepat-cepat kembali lagi ke tempat duduknya semula itu tadi. Di dalam cerita ini telah disebut-sebut juga adanya orang yang bernama Khidir. Bagi ulama-ulama yang paham Wahabiyah dan yang mengikuti paham Ibn Taimiyah berpendirian bahwa cerita itu adalah tidak benar, mengingat bahwa Khidir sudah tidak ada lagi atau meninggal. Sebab sebagaimanapun Khidir adalah sama dengan lazimnya manusia, dia mempunyai umur sesuai dengan lazimnya umur manusia, yaitu tidak lebih dari 100 tahun umurnya. Dari sinilah sebabnya mereka ini menolak keras adanya cerita Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan Khidir dan menuduhnya membuat cerita ini dengan terang-terangan mengadakan suatu penyimpangan dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Lain halnya dengan ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya bahwa mereka ini berpendirian kalau Khidir yang lahir di masa hidupnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang nabi yang masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai besok hari kiamat. Selanjutnya mereka ini berpendirian pula bahwa memang benar ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa wa min nafsin manfusatil yawma alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun hinaih. Tiada seorang pun yang ada hari ini masih hidup akan mencapai umur lebih dari 100 tahun. HR Muslim. Pengertian semestinya dipahami dari hadis ini terlepas dari penilaian apakah hadis tersebut penilaian mutawatir ataukah ahad ataukah doib, tetapi yang terang bahwa hadis ini mempunyai sasaran terhadap lazimnya manusia, dus tidak seluruhnya manusia.
pasti mempunyai umur tidak lebih dari 100 tahun, namun ada juga yang kurang dari 100 tahun umurnya, dan ada pula yang lebih dari 100 tahun, bahkan ada hidup sampai besok datang di hari kiamat. Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa di dalam Al-Quran telah jelas diceritakan oleh dirafaknya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah ke langit, dan kelak bila menjelang datang hari kiamat akan diturunkanlah lagi ke alam dunia ini. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang mempunyai umur ratusan tahun. Sebagian ulama mengatakan bahwa umur Nabi Nuh ini sampai 900